Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Lestaluhu. Saya merupakan peserta training dasar pada Bimba A.I.U.E.O untuk posisi motivator atau guru untuk unit Belibis. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil tugas belajar di luar kelas saya pada hari ke-10, yaitu mengenai tema kurikulum baca kedua. Di sini terdapat 4 kelompok pertanyaan dari A sampai D. Dan yang pertama, kelompok pertanyaan A yaitu pertanyaan mengenai 4 HVK. Dengan pertanyaan yang pertama yaitu, apa kepanjangan dari 4 HVK? 4 HVK yaitu adalah 4 huruf verbal kembar. 4 huruf verbal kembar. Lalu yang kedua, apa pengertian dari 4 HVK? 4 HVK adalah suatu kata yang terdiri dari 4 huruf yang suku katanya kembar dan hanya diucapkan saja tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa syarat sebelum mengenalkan 4 HVK? Syarat sebelum memperkenalkan 4 HVK adalah yaitu tidak ada, dikarenakan tidak ada syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu karena tidak ada garis tebal di atas materinya. Lalu pertanyaan selanjutnya, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 HVK. Contoh katanya adalah susu atau SUSU, gigi, GIGI, MAMA atau mama, PAP atau papa, DED atau dede, EMI atau mimi. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HVK? Tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain 4 HVK. Lalu tujuan khususnya adalah agar anak dapat membentuk logikanya, agar anak itu mengerti, bukan menghafal bunyi dari penggabungan huruf, konsonan, dan vokal tersebut. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara motivator mengenalkan 4 HVK? Cara motivator adalah pertama mengajak anak berdialog umum terlebih dahulu, tujuannya agar anak tertarik. Setelah anak sudah tertarik, maka motivator mengarahkan tema dialog ke kata yang ingin diperdengarkan, agar anak mengulang kata tersebut sebanyak 3 kali. Maksudnya ajak anak tersebut mengulang kata tersebut sebanyak 3 kali. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HVK? Yaitu cara evaluasinya motivator. Cara evaluasi ini ya, tujuan utama. Yang tujuan utama yaitu adalah motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Jika anak terlihat senang, semangat, dan antusias, maka syarat tersebut sudah dapat dipastikan terpenuhi. Lalu evaluasi tujuan khusus yaitu motivator memveribalkan satu kata kembar yang belum pernah diperdengarkan kepada anak, misalnya LE lele, LA lala, SA atau sasa, seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa tahap selanjutnya setelah 4 HVS? Tahap selanjutnya setelah 4 HVS adalah 5 HVS. Lalu selanjutnya pertanyaan dari kelompok pertanyaan selanjutnya yaitu dengan tema mengenai 4 HVS. Pertanyaan pertama yaitu, apa kepanjangan dari 4 HVS? 4 HVS itu adalah huruf verbal sederhana. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa pengertian dari 4 HVS? 4 HVS adalah suatu kata yang terdiri dari 4 huruf suku katanya yang yang berbeda dan hanya
diucapkan saja tanpa memperlihatkan simbolnya. Maksudnya bentuk simbolnya. Seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa syarat sebelum mengenalkan 4 HVS? Syarat sebelum mengenalkan 4 HVS adalah anak sudah dapat menguasai 4 HPK. Lalu pertanyaan selanjutnya, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 HVS. Contoh katanya yaitu KUDA atau kuda, BAJU atau baju, CUCI atau cuci. Seperti itu, 4 HVS. Mohon maaf ada sedikit gangguan. Mari kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HVS? Tujuan utamanya itu agar anak-anak menyukai kegiatan bermain verbal kata 4 HVS. Tujuan khususnya itu agar anak menggabungkan bunyi huruf konsonan dan vokal atau suku kata yang berbeda. Contohnya seperti KUDA, BAJU, CUCI, seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara motivator mengenalkan 4 HVS? Caranya adalah motivator mengajak anak untuk berdialog umum terlebih dahulu agar anak tersebut tertarik. Setelah anak tersebut tertarik, motivator akan mengarahkan dialog ke tema yang ingin diperkenalkan. Setelah itu motivator akan mengajak anak untuk mengulang verbal kata tersebut sebanyak 3 kali. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HVS? Caranya adalah motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Jika anak terlihat senang dan antusias serta semangat, maka tujuan utama HVS sudah terpenuhi. Dan juga dan juga tujuan khususnya yaitu motivator memperkenalkan satu kata yang belum pernah diperdengarkan oleh anak sebelumnya, seperti contohnya baik, mohon maaf sebelumnya ada sedikit gangguan. Baik, mohon maaf ada sedikit gangguan dari suara-suara di sekitar. Saya akan lanjut. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa tahap selanjutnya setelah 4 HVS? Tahap selanjutnya yaitu 5 HVS. Nah, selanjutnya saya akan lanjut untuk pertanyaan kelompok selanjutnya, yaitu pertanyaan C, yaitu mengenai 5 HVS. Pertanyaan pertama, apa kepanjangan dari 5 HVS? Yaitu 5 HVS yaitu adalah 5 huruf verbal sederhana. Lalu, apa pengertian dari 5 HVS? Pengertian 5 HVS adalah suatu kata yang terdiri dari 5 huruf yang diucapkan saja tanpa memperkenalkan atau tanpa diperlihatkan bentuk simbolnya. Seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa syarat sebelum mengenalkan 5 HVS? Syaratnya yaitu anak telah menguasai materi modul 4 HVS. Lalu pertanyaan selanjutnya, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 5 HVS. Contoh katanya adalah BOTOL atau botol, MINUM atau minum, BULAN atau bulan, BIBIR atau bibir, GELAS atau gelas. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 5 HVS? Tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan verbal 5 HVS. Lalu tujuan khususnya adalah agar anak mengerti bunyi penggabungan huruf yang berpola konsonan vokal konsonan atau KVK, konsonan vokal konsonan. Ya, dari suatu kata yang terdiri atas 5 huruf tersebut, agar anak tuh mengerti dari penggabungan huruf tersebut. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana
cara motivator mengenalkan 5 HVS. Cara motivator itu adalah mengajak anak untuk berdialog terlebih dahulu agar anak tertarik. Setelah anak tertarik, maka motivator mengarahkan untuk berdialog mengenai tema yang akan diperkenalkan atau diperdengarkan. Setelah itu, motivator akan mengajak anak untuk mengulangi kata verbal tersebut sebanyak 3 kali agar anak tersebut fasih dalam pengucapan dan juga melatih daya ingatnya. Seperti itu. Lalu selanjutnya, bagaimana cara motivator mengevaluasi 5 HVS? Cara motivator yaitu memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Jika anak tersebut ekspresinya senang, menyenangkan, dan terlihat antusias, maka senang, semangat, dan antusias, maka tujuan utama dari 5 HVS itu sudah terpenuhi. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa tahap selanjutnya setelah 5 HVS? Tahap selanjutnya setelah 5 HVS yaitu D-5 HVS dengan syarat 5 HVS dan D-4 HVS sudah terpenuhi. Seperti itu. Lalu untuk kelompok pertanyaan selanjutnya yaitu kelompok D, ada pertanyaan mengenai 4 HKS. Pertanyaan pertama, apa kepanjangan dari 4 HKS? 4 HKS adalah 4 huruf kalimat sederhana. Lalu yang kedua, apa pengertian dari 4 HKS? 4 HKS adalah kalimat yang terdiri, mohon maaf, 4 HKS itu bukan huruf. Ternyata 4 HKS itu adalah 4 huruf kalimat sederhana. Lalu pengertiannya adalah 4 HKS adalah kalimat yang terdiri dari 3 kata dan masing-masing kata itu terdiri dari 4 huruf. Masing-masing kata itu terdiri dari 4 huruf, 3 kata. Oke. 4 HKS. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa syarat sebelum mengenalkan 4 HKS? Syarat sebelum mengenalkan 4 HKS adalah anak sudah mengerti materi mengenai 4 HVS, yaitu anak sudah memenuhi syarat 4 HVS terlebih dahulu. Lalu pertanyaan selanjutnya, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 HKS. Contoh katanya adalah SAYA atau saya, SUKA, suka, ROTI, roti. Saya suka roti. Terdapat 3 kata dengan masing-masing huruf dalam kata tersebut ada 4. Dan juga contohnya adalah MA atau mama, BLI atau beli, SU atau susu. Mama beli susu. Itu ada 3 kata juga. Dan menjadi terdiri dari masing-masing 4 huruf dalam satu kata. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HKS? Mohon maaf ada sedikit gangguan. Apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HKS? Tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain mengucapkan kalimat verbal. Lalu tujuan khususnya agar anak mampu menggabungkan kata menjadi kalimat secara verbal. Seperti itu. Agar anak itu mampu menggabungkan kata menjadi kalimat secara verbal, secara diucapkan seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara motivator mengenalkan 4 HKS? Caranya adalah melatih anak menggabungkan kata menjadi kalimat dengan cara mengajak anak bermain kalimat menggunakan la bimba. Contoh liriknya adalah SAYA saya, BELI beli, BAJU baju. Saya di apa? Saya beli baju. Seperti itu. Jadi itu motivator mengajak anak untuk bermain kalimat dengan cara menyanyikan lagu yang liriknya itu disebutkan satu persatu atau dipanggil satu persatu. Seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa tahap selanjutnya setelah 4 HKS? Tahap selanjutnya setelah 4 HKS yaitu materi modul B-6 dengan syarat lainnya yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Jadi anak itu harus memenuhi syarat terlebih dahulu agar bisa sampai ke materi modul selanjutnya. Seperti itu.
Baik, saya rasa cukup presentasi mengenai tugas belajar di luar kelas pada hari ke-10 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya juga menyadari masih banyak kekurangan dari diri saya maupun dari video ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.